Nah, pokok bahasan yang berikutnya yaitu kita harus mengenal apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, ada satu pertanyaan. Mengapa Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah menciptakan saya? Ini adalah pertanyaan dasar yang menyentuh jantung dari teologi penciptaan, ya. Dan jawabannya ini bukan hanya menjelaskan asal-usul kita, tetapi juga akan memberikan satu dasar untuk tujuan hidup, identitas dan panggilan kita sebagai manusia. Dan menurut iman Kristen, penciptaan manusia ini bukan hasil kebetulan biologis, melainkan ada satu tindakan kasih dan kehendak bebas dari Allah yang berdaulat, yang menciptakan untuk bermaksud mulia, ya, menurut rencana kekal dari Allah itu sendiri, ya, dari Allah sendiri. Nah, jadi tujuan yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Nah, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tujuan utama penciptaan manusia itu adalah untuk memuliakan Allah. Dalam Yesaya 43 ayat 7, Allah berkata, "Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku." Nah, di sini digunakan kata Ibrani kabot, yang berarti kemuliaan, kehormatan, atau bobot eksistensial. Jadi manusia tidak diciptakan untuk menjadi pusat alam semesta, tetapi untuk memantulkan kemuliaan Allah kepada ciptaan lainnya. Jadi manusia ini adalah agennya Allah. Kalau malaikat, Allah ciptakan untuk ruang lingkup yang berbeda dengan kita. Allah menciptakan malaikat untuk dunia surgawi. Allah menciptakan manusia untuk planet bumi dan alam semesta. Jadi manusia ini diciptakan bukan menjadi pusat alam semesta, tetapi untuk memantulkan kemuliaan Allah kepada ciptaan lain. Dan ini juga ditegaskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi penciptaan bukan berpusat pada manusia, melainkan pada Allah yang ingin menyatakan dan membagikan kemuliaannya melalui ciptaannya, khususnya manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar manusia ini dapat bersekutu dengan Allah. Nah, salah satu motif kuat dalam narasi kejadian yaitu penciptaan manusia adalah keinginan Allah untuk bersekutu dengan manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 8, Allah berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, yang menandakan adanya relasi yang akrab antara pencipta dan ciptaannya. Dan ini menyingkapkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk relasional yang ditujukan untuk mengalami persekutuan dengan Sang Pencipta. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mendefinisikan hidup kekal itu bukan sekedar keberlanjutan waktu. Hidup kekal itu bukan keberlanjutan waktu selama-lamanya, tetapi kualitas relasi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Dengan demikian, Allah itu menciptakan manusia agar ia mengenal, mengasihi, dan hidup di dalam persekutuan dengannya. Ya, tetapi karena akhirnya manusia itu jatuh di dalam dosa, persekutuan yang indah dengan Allah itu terputus, rusak. Imago Dei-nya rusak. Ya, gambar dan serupa dengan Allah itu rusak oleh karena dosa. Nah, salah satunya tadi seperti yang ditanyakan. Apakah kemampuan berpikir manusia juga rusak? Iya, rusak. Yang tadinya mampu
mengoptimalkan otak 100%, sekarang hanya 3-10%. Tapi puji Tuhan, ketika manusia jatuh, hubungan manusia terputus dalam persekutuan dengan Allah, Allah kemudian segera dan secepat-cepatnya memberikan atau menyusun satu konsep perencanaan menyelamatkan manusia. Nah, itulah yang diawali dengan proto-evangelium, ya, dengan pernyataan dari Allah bahwa tumit perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Nah, kemudian tujuan Allah menciptakan kita yang ketiga, yaitu untuk mewakili dan mengelola ciptaan Allah. Jadi, kita itu sebagai wakilnya Allah. Untuk apa? Mengelola ciptaannya. Jadi, menurut Kejadian 1 ayat 26-28, manusia itu diberikan mandat berkuasa atas ikan-ikan dan atas seluruh bumi. Ya, ini dikenal sebagai mandat budaya, culture mandat, yaitu panggilan Allah agar manusia mengelola bumi sebagai wakil Allah, bukan sebagai pemilik mutlak. Nah, ini yang sekarang terjadi. Jadi manusia itu menganggap dirinya adalah pemilik dari bumi ini. Ya, akhirnya saling berebut kekuasaan, berebut wilayah, berperang, saling membunuh. Tetapi sesungguhnya bukan konsep Allah seperti itu. Ya. Manusia itu hanya pengelola, bukan pemilik. Dengan kata lain, bahwa manusia diciptakan untuk menjalankan otoritas ilahi secara representatif di dalam dunia yang diciptakan, sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Allah atas alam semesta. Ya, tetapi karena dosa, akhirnya semua hancur. Ya, manusia bukan lagi perpanjangan tangan, tetapi manusia mencoba untuk menguasai alam. Ya, menjadi pemilik satu-satunya atas alam semesta. Nah, tetapi Tuhan Yesus dalam karya keselamatannya kemudian memulihkan keadaan yang kacau balau ini. Dan kemudian setelah nanti pada masanya kita akan diajak oleh Tuhan Yesus untuk memerintah lagi bersama-sama dengan Kristus atas alam semesta. Ya, jadi kita lihat di sini ada satu kesinambungan konsep teologi. Pertama-tama manusia diciptakan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Allah atas alam semesta. Karena dosa semuanya hancur. Kristus Yesus menjadi penyelamat, memulihkan manusia, dan mengajak manusia yang sudah dipulihkan itu untuk memerintah lagi bersama-sama dengan Kristus atas alam semesta. Jadi, fungsi ini juga menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan manusia itu sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk menyatakan pemerintahan dan kehendaknya di dalam sejarah. Dan ini menjadikan kita manusia bukan hanya penerima kasih, tetapi juga mitra kerja di dalam misi Allah di bumi ini. Itulah yang disebut dengan Missio Dei. Kita itu menjadi mitra kerja dan misi Allah di bumi ini. Missio Dei. Jadi ada Imago Dei, ada Missio Dei, ya. Ada mandat budaya, ya, ada proto-evangelium. Nah, ini istilah-istilah ini harus kita biasakan kemampuan di dalam pola berpikir kita dan juga di dalam pelayanan kita. Kemudian tujuan yang keempat, Allah menciptakan kita sebagai manusia, yaitu bahwa kita adalah objek dari kasih-Nya. Jadi Allah itu ingin supaya Dia itu mempunyai objek untuk dikasihi. Kita diciptakan agar kita dapat merasakan kasih Allah yang ajaib. Nah, Allah itu adalah kasih, ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan kasih sejati secara alami itu ingin dibagikan. Oleh karena itu, dalam rancangan kekalnya, Allah
menciptakan manusia itu sebagai objek kasih-Nya. Bukan karena kekurangan di dalam dirinya. Jadi bukan karena Allah itu memiliki kekurangan ya dalam mengekspresikan kasih-Nya sehingga Dia menciptakan manusia. Bukan demikian. Tetapi sebagai limpahan relasi kasih Trinitas. Sebagaimana relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam keabadian itu adalah sempurna. Penciptaan manusia memungkinkan kasih ini dinyatakan keluar secara aktif di dalam sejarah. Makanya tidak heran ketika Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17, di dalam doa kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa supaya kita juga bisa mendapatkan hubungan, relasi dengan Bapa. Sama seperti Dia, ya, dapat mempunyai relasi, bersatu, memiliki kesatuan relasi dengan Bapa. Demikian juga kita memiliki kesatuan relasi dengan Trinitas. Nah, ini berarti bahwa keberadaan manusia itu adalah ekspresi dari kasih Allah, bukan sebagai kebutuhan Allah akan penyembahan, melainkan sebagai pemberian anugerah untuk berbagi sukacitanya dengan ciptaan. Nah, ini dahsyat sekali ya. Sebenarnya Allah itu tidak butuh dikasihi, tidak butuh penyembahan. Tanpa kita mengasihi Allah, Dia tetap Allah yang mengasihi. Tanpa kita menyembah, Dia tetap Allah yang layak untuk disembah. Jadi Allah itu tidak bergantung kepada kasih kita, tidak bergantung kepada penyembahan kita. Tetapi ketika kita diciptakan sebagai objek kasih-Nya, sebenarnya itu adalah Allah ingin mengekspresikan, berbagi cinta, berbagi sukacita dengan ciptaannya. Dan kita ini adalah ciptaannya. Betapa luar biasanya kebaikan Allah mau berbagi sukacita dengan kita. Dan betapa kita itu dianggap sebagai makhluk yang memperoleh hak istimewa untuk mencicipi sukacita dan kasih Allah itu. Nah, jadi di sini kita melihat puncak dari kasih penciptaan yang mengarahkan kita pada penebusan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kemudian tujuan yang kelima, yaitu bahwa kita diciptakan untuk menerima kemuliaan di dalam Kristus. Jadi tujuan penciptaan manusia juga mengarah pada realitas eskatologis, bahwa manusia ini dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus dan memerintah bersamanya. Nah, itu yang tadi saya sudah sebutkan ya, sudah saya jelaskan. Dalam Roma 8 ayat 29 dinyatakan bahwa orang percaya dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan nanti secara eskatologis kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di surga. Ini berarti bahwa sebenarnya sejak awal manusia itu memang diciptakan bukan hanya untuk eksistensi sementara. Tetapi Allah itu memiliki tujuan kekekalan. Pada waktu Allah itu menciptakan manusia, Allah memiliki tujuan kekekalan, yaitu untuk kemuliaan kekal di dalam persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, penciptaan manusia itu sudah mengandung tujuan penebusan. Allah menciptakan manusia itu bukan hanya untuk eksistensi moral dan sosial, tetapi untuk persekutuan abadi dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah tujuan akhir penciptaan. Manusia yang memuliakan Allah, hidup di dalam kasih dengannya, dan menikmati kemuliaan bersamanya untuk selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Jadi kesimpulannya, mengapa Allah menciptakan manusia? Jawabannya
berakar dalam kasih, kemuliaan, dan kehendak kekal Allah. Manusia itu diciptakan untuk memuliakan Allah, bersekutu dengannya, mengelola ciptaan sebagai wakil dari Allah, menjadi objek kasih Allah, dan akhirnya kita, manusia, dimuliakan di dalam Kristus bersama-sama dengan Kristus memerintah selama-lamanya. Jadi doktrin ini memberikan kepada kita satu makna yang terdalam bagi kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa kita ada itu bukan karena kebetulan, melainkan oleh karena kasih dan ada rencana Allah yang kekal di dalam kekekalan.